Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 24 ayat 10 sampai ayat 33. Di sini saya memberikan tema yaitu doa yang dituntun Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bayangkan jika seseorang pergi ke kota yang belum pernah ia kunjungi tanpa menggunakan peta digital atau maps. Tentunya ia akan berputar-putar, ia akan membuang waktunya, dan segala tenaga dan juga biaya akan terbuang sia-sia. Nah, demikian pula dengan hamba Abraham. Pada saat itu ia diberi tugas yang sangat penting, yaitu untuk mencarikan Ishak istri. Tentunya pemilihan yang keliru akan merusak rencana Allah bagi keturunan Abraham. Tetapi, perbedaan hamba itu dengan kita terletak pada urutannya. Ia tidak berjalan terlebih dahulu, lalu berdoa. Tetapi hamba ini ia berdoa terlebih dahulu, baru ia melangkah. Nah, di Kejadian pasal 24 ayat 12 mengatakan, "Ya Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah aku berhasil pada hari ini." Nah, dari nas kita pada hari ini, ada 3 kunci doa yang dituntun oleh Tuhan. Yang pertama yaitu doa yang spesifik, bukan umum. Nah, hamba Abraham, dia tidak berdoa dengan kalimat yang samar, seperti Tuhan berkati aku. Ia memohon tanda yang sangat rinci. Seorang gadis yang bersedia memberi ia minum serta memberi minum 10 unta. Nah, mengapa demikian? Karena keputusan besar memerlukan suatu kejelasan. Rajin saja tidak cukup, baik saja tidak cukup. Ia meminta tanda yang menunjukkan keramahan, kekuatan fisik, dan inisiatif. Nah, kemudian bagi kita pada saat ini, ketika berdoa untuk jodoh, pekerjaan, atau pendidikan, beranikah kita menyampaikan permohonan secara rinci kepada Tuhan? Misalnya, Tuhan, berilah aku pekerjaan yang memampukan aku hidup jujur dan tidak berkompromi. Tuhan tidak akan keberatan dengan detail permohonan kita, karena Ia adalah Bapa yang menuntun kita dan selalu menyertai kehidupan kita. Kemudian yang kedua, doa yang peka, bukan tergesa-gesa. Di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa orang itu diam dan mengamat-ngamati dia. Nah, hamba itu tidak langsung memberikan perhiasan. Ia mengamati terlebih dahulu, apakah ini kebetulan atau campur tangan Tuhan. Ia menunggu konfirmasi. Nah, seringkali Bapak Ibu yang terkasih, setelah berdoa, kita langsung bertindak. Kita tidak menyediakan waktu untuk diam dan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Maka dari itu, setelah berdoa, latihlah diri kita untuk berdiam diri selama 5 menit. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan melalui peristiwa dalam kehidupan kita. Kedamaian sejahtera, kebenaran firman, dan rangkaian peristiwa itu merupakan tanda umum dari pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, doa yang menghasilkan penyembahan, bukan kebanggaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika tanda itu terjadi, bagaimana reaksi hamba itu? Dikatakan bahwa lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Nah, ia tidak membanggakan dirinya, tidak mencatat keberhasilan, tetapi ia menyembah. Nah, doa yang dituntun Tuhan pada akhirnya tidak membuat kita sombong, melainkan membuat kita kagum kepada Tuhan. Maka dari itu, periksalah hati kita setelah berdoa. Setelah doa-doa kita dijawab, apakah kita berkata, aku berhasil karena usahaku, atau kita berkata, betapa besar kasih setia Tuhan. Nah, doa yang benar akan selalu mengarahkan kita kembali kepada Tuhan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih, hamba itu berhasil karena 3 hal. Yang pertama, ia mendengarkan perintah Abraham. Yang kedua, ia mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, ia taat kepada tanda yang diberikan. Maka dari itu, Tuhan tidak pernah terlambat, baik bagi hamba pada saat itu, bahkan bagi kita pada saat ini. Ia hanya menghendaki kita
untuk berjalan sesuai dengan tuntunannya, bukan menurut kehendak kita sendiri. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan hati yang berserah. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk dapat berdoa seperti hamba Abraham, dengan permohonan yang spesifik, hati yang peka, dan hidup yang selalu menyembah-Mu. Pimpinlah kami dalam setiap keputusan yang kami ambil, baik untuk masa depan, pekerjaan, keluarga, maupun pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.